Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan berbeda sedikit formatnya. Jadi saya ngerekamnya lewat laptop ini ya. Karena biasanya saya ngerekamnya pakai HP, tapi kali ini HP-nya dipakai gitu ya buat bikin konten ini. Jadi di sini di video kali ini saya akan mencoba membahas lebih detail gitu ya. Apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di Facebook. Jadi waktu itu kemarin saya bikin status gitu. Saya tulis gini, apa sih masalah yang bikin galau ketika berbisnis online gitu ya. Saya coba lempar ke beberapa grup bisnis, terus juga saya coba lempar ke akun personal saya gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya, ada beberapa curhatan lah gitu ya. Saya coba baca beberapa nih ya. Yang pertama, biasanya masalah stok barang kalau dropship, sama kalau konsumen minta foto real picture atau video karena kan barang nggak dipegang jadi susah. Jadi mungkin si masnya ini seorang dropshipper gitu ya. Terus dia bingung gitu gimana caranya menghandle customer yang minta real pic sementara dia nggak punya barang. Oke, ini masalah klasik sebenarnya. Saya juga seorang dropshipper teman-teman. Jadi saya tahu persis ini nih, masalah kayak gini ini sering banget kejadian gitu. Jadi solusinya adalah ini kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita jadi dropshipper jangan 100% ngandelin konten cuma dari supplier. Itu yang pertama dulu. Yang sebelum yang itu teman-teman harus pastikan bahwa supplier kita yang kita jadiin pegangan buat bisnis dropship kita itu emang bener-bener support si reseller atau dropshippernya 100%. Itu dulu gitu. Karena kalau misalnya suppliernya udah slow respon gitu ya, terus update stok barang nggak real time misalnya, terus juga packing nggak beres, wah itu udah kacau banget. Kacau banget. Saya udah pernah masuk ke salah satu dropship ya, bisa dibilang agak kurang profesional lah ya, ibaratnya kayak begitu. Jadi dia tuh dropshipnya adalah dropship jam tangan teman-teman. Dia dropship jam tangan, saya bayar waktu itu, bayar lagi kan, bayarnya 100.000 waktu itu. Dia janjinya ngasih marketing kit, terus juga fast respon, dan juga pengirimannya istilahnya apa ya, on time lah istilahnya begitu ya, amanah lah, dia bilangnya amanah. Ya udah gitu ya, saya coba posting, ada closing satu. Terus ketika saya orderan pertama lancar banget gitu ya. Oh, packing beres, terus juga packing beres, terus juga resi itu dijanjiinnya kan H+1 atau H+2 gitu ya. Resi H+1 H+2 udah nongol gitu. Oh, oke nih berarti. Udah kan. Sampai akhirnya saya dapat orderan lagi. Ini orderan keempat atau kelima kalau saya lupa. Itu udah mulai kacau tuh. Pengiriman beda gitu ya. Saya mintanya kurir apa, dia kirimnya pakai kurir apa. Terus yang paling parah ini teman-teman, dia kirim pakai nama dia sendiri. Jadi kalau dropship itu kan seperti yang kita tahu, supplier itu ngirim atas nama toko si dropshipper, bukan nama toko dia gitu ya. Ini yang amanah nih, yang profesional gitu ya. Packing tuh beres gitu, benar-benar di pack secara rapi gitu ya. Tapi yang ini, wah ini udah parah banget. Jadi packing udah seadanya gitu ya, telat lagi, udah seadanya, telat juga dikirimnya gitu ya. Terus waktu dikirim yang dia masukin adalah nama toko dia. Wah, itu sih udah kacau banget. Dari situ saya udah nggak percaya lagi sama itu, dan juga emang orangnya juga udah ngilang gitu ya. Si agen abal-abal ini udah hilang. Ya akhirnya saya nggak pernah lagi posting jam tangan sama sekali karena orang ini, waduh, udah inilah, udah mengecewakan para resellernya gitu. Nah, mungkin Mas ini gimana ya? Saya rasa kurang inisiatif kalau menurut saya. Jadi gini Mas, kalau misalnya kita jadi dropship, kita harus inisiatif dulu. Jangan 100% terima mentah asal jadi dari supplier gitu. Misalnya supplier ngejanji nih, nanti aku siapin marketing kitnya, kamu tinggal posting. Itu jangan 100% langsung diterima jadi gitu. Tapi kita juga bikin gitu ya konten sendiri ya. Istilahnya ya, kalau kita jualan produknya nggak mungkin kita nggak punya satu lah minimal kayak gitu ya.
misalnya variasi produknya banyak gitu ya. Kita pilih 2 produk atau 1 produk yang memang laku gitu di tempat kita. Misalnya kita udah ngebaca, oh ini akan laku di tempatku gitu. Ya udah, sebelum kita promosi atau sambil kita promosi, kita order juga buat sendiri gitu. Selain untuk kita tahu barangnya, nah ini tujuannya. Selain untuk kita tahu barangnya seperti apa, kualitasnya seperti apa gitu ya. Jadi kita ngelihat bener nih, oh ini barangnya kayak gini nih. Oh barangnya bagus ya, ada kotaknya, ada fiturnya, benefitnya segala macam sudah sesuai dengan apa yang dia janjikan. Oke. Terus dilihat lagi cara dia kirim, packing kayak gimana. Mulai dari dia cara packing barang, terus juga kalau saya tuh detail banget. Saya ngeliatin sampai penulisan toko pengirimnya siapa gitu. Saya pengen tahu dia ini amanah apa enggak gitu. Kalau yang amanah, yang profesional ya, mau itu nama tokonya adalah nama toko apapun gitu ya, yang seaneh apapun, dia akan tetap kirim sesuai dengan yang kita tulis gitu. Jadi bukan berarti karena nama tokonya aneh terus dia diubah sendiri pakai nama tokonya dia, enggak. Kalau supplier amanah tuh kayak begitu. Jadi saya lihat dulu nih, oh dia kirimnya sesuai dengan apa yang aku tulis. Meskipun nama tokonya aneh gitu ya, terus mungkin nama tokonya sama dengan yang penerima gitu, mereka nggak peduli gitu. Yang penting mereka tulis apa yang diminta sama si reseller atau dropshippernya. Nah itu yang profesional kayak begitu tuh. Jadi kita tahu gitu ya. Jadi udah berapa tuh? Packingnya kita tahu, kualitas barangnya kita tahu, terus juga cara pengirimannya kita tahu gitu ya. Terus juga kesesuaian kurir yang kita minta dengan yang mereka ini kan sama nggak gitu ya. Itu juga penting tuh, karena bisa aja gitu ya, banyak orang ada yang kurirnya itu selera masing-masing gitu. Jadi misalnya, Mas aku pengennya kurir si A misalnya gitu, karena aku nggak suka kurir si B, orangnya nggak ramah misalnya gitu. Ada yang kayak begitu teman-teman. Jadi harus bener-bener diperhatiin juga kayak begitu. Jadi jangan sampai kita itu kayak apa ya istilahnya, kayak ngeremehin apa mintanya customer gitu. Justru dengan permintaan aneh itu yang kita kabulkan gitu ya, customer tuh malah seneng. Mereka misalnya gitu ya, Mas aku tulisin dong, aku pengen minta ditulisin selamat ulang tahun karena ini kado misalnya, tulisin. Mereka pasti suka, bener dah. Seaneh apapun mintanya turutin, sumpah. Itu udah paling bikin seneng, udah paling bikin puas sama customer tuh kayak gitu tuh. Mereka yang minta yang aneh-aneh kita turutin, seneng banget tuh mereka. Jadi mau status kita reseller, mau status kita dropshipper gitu ya, kita mesti punya barang sendiri. Itu wajib banget sih kalau menurut saya. Jadi jangan 100% hanya menerima dari supplier, tapi juga kita punya sendiri gitu. Jadi kita nggak cuma ngandelin si supplier doang, kita juga punya sendiri. Jadi kita punya senjata sendiri gitu. Kalau misalnya supplier udah kehabisan senjata, kita masih ada cadangannya nih, amunisinya punya kita masih ada gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai ya itu jangan pasrahin 100% ke supplier doang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya jadi dropshipper ini belajar gitu. Ini karena saya awal mulanya adalah seorang dropshipper dan juga pernah punya pengalaman apa istilahnya masuk ke dropship yang tidak amanah juga pernah gitu ya, dan dropship yang sangat amanah sampai sekarang walaupun kadang suka ngecewain juga. Untungnya si dropshipper yang amanah ini ngecewainnya ke saya doang gitu. Saya nggak akan kebayang kalau misalnya si dropshipper ini justru ngirim barang yang nggak amanah ini, yang nggak profesional ini ke si pelanggan saya. Wah itu saya ini banget sih, saya sedih gitu, sedih karena pelanggan saya yang dikecewakan gitu. Tapi kalau saya doang sih ya udahlah, nggak masalah lah, saya udah bisa terima gitu. Yang saya nggak bisa terima itu kadang si dropshippernya itu justru bikin online shop dropshippernya kecewa gitu ya. Si suppliernya ini bikin online shop dropshippernya kecewa, plus juga pelanggannya jadi kecewa gitu ya. Itu yang nggak saya harapkan gitu teman-teman. Jadi mesti perhatiin bener-bener supplier atau agen yang memang amanah dan trusted dan profesional itu yang kayak gimana gitu. Karena kadang tuh ada aja gitu yang istilahnya manfaatin keluguan dari teman-teman yang pengen punya bisnis online, yang nggak pengen stok barang terus dimanfaatin keluguan mereka nggak tahu apa-apa gitu ya, cuma disuruh jual-jualan barang doang.
dikasih marketing kit, terus ketika ada orderan malah ditinggal gitu aja gitu. Itu sayang, kasihan gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Buat yang ini jadi supplier atau agen, please banget jangan bikin ekosistem bisnis online tuh jadi hancur gitu karena ulah-ulah oknum-oknum kayak begitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan, mungkin saya akan bikin lagi di video berikutnya biar saya bahas detail gitu ya, karena kalau misalnya di Facebook doang rasanya kurang afdol kalau menurut saya. Jadi saya sukanya mendetailkan itu lewat video gitu. Oke, salah hilap mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, ada topik apa yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar. Kalau pengen belajar bisnis online gratis, ada senjatanya. Klik aja link di deskripsi yang namanya link gratis, di sana ada. Oke? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.